Sebanyak 1.200 liter BBM jenis solar hasil sitaan polisi telah dijual oleh Satreskrim Polres Nagekeo kepada pihak yang belum diketahui. Selain menjual BBM jenis solar, kapal layar motor abadi 05 yang juga telah disita polisi sebagai barang bukti juga menghilang dari kolam labuh Pelabuhan Marapokot, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kapolres Nagekeo Ibtu Rifai pekan lalu mengatakan solar hasil sitaan polisi telah dijual melalui mekanisme lelang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Flores Patrianus Meo Jawa yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Patrianus. Dari Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya informasikan bahwa benar Satreskrim Polres Nagekeo menginformasikan bahwa barang bukti berupa 1.200 liter BBM jenis solar telah dijual kepada pihak yang tidak disebutkan dengan melalui dalil bahwa penjualan itu dilakukan melalui mekanisme pelelangan. Nah, Mei dan Sobat Tribun, bahwa solar menjadi 1.200 liter BBM jenis solar itu menjadi salah satu dari dua barang bukti yang disita polisi dalam operasi pengungkapan penyalahgunaan BBM bersubsidi di Pelabuhan Marapokot pada Kamis 13 Oktober 2022 kemarin, di mana dalam operasi tersebut polisi mengamankan 1.200 liter BBM jenis solar dan satu unit kapal, yakni kapal layar motor abadi 05 di Pelabuhan Marapokot, yang usai diamankan, polisi kemudian memberikan garis polisi atau polis lain di seluruh kapal dan BBM 1.200 liter BBM kemudian dibawa polisi dan disimpan di depan kantor unit tindak pidana tertentu atau Cipiter Polres Nagekeo. Namun beberapa waktu yang lalu ketika Tribun Flores meninjau Pelabuhan Marapokot, KLM Abadi 05 memang sudah tak tampak lagi berada di sana. Tribun Flores kemudian melakukan upaya konfirmasi ke Polres Nagekeo dan bertemu dan mewawancarai Kasatreskrim Polres Nagekeo, Ibtu Rifai. Namun dalam saat wawancara tersebut diketahui bahwa BBM jenis solar tersebut telah dijual kepada pihak tertentu, sementara kapal yang sudah dijadikan barang bukti kemudian dipinjam pakaikan oleh pihak tertentu juga yang tidak dijelaskan kepada pihak siapa yang dipinjamkan. Namun Kasatreskrim menyampaikan bahwa pinjam pakai kapal tersebut dilakukan melalui surat perjanjian antara pemohon dan penyidik. Nah, sementara ketika kemarin kami wawancara dengan Aristo Januari Wiseda, pengacara dari Da Vinci and Partners, kantor hukum di Jakarta, menyebutkan bahwa polisi Nagekeo memang belum berwenang melakukan penjualan BBM sebelum adanya putusan ingkrah di pengadilan. Nah, Mei dan Sobat Tribuners, keputusan itu merujuk bahwa barang bukti yang disita polisi hanya boleh dijual oleh Kejaksaan Negeri setempat melalui mekanisme lelang di KPK NL. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Patrianus atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pengacara dari kantor hukum Da Vinci and Partner. Berikut tayangannya untuk Anda. Di situ di amarnya itu pasti ada perintah amarnya itu menyatakan barang ini dirampas untuk negara. Kemudian barang itu dimusnahkan atau barang itu dikembalikan kepada terdakwa. Karena nanti misalkan pembuktiannya tidak terpenuhi perbuatan material yang dituduhkan kepada terdakwa. Tapi ini perintah pengadilan, Bang. Harus, kan penyitaan itu dilakukan oleh penyidik atas izin ketua pengadilan. Untuk menyita barang tersebut, dan barang itu kemudian digunakan dalam proses pembuktian di persidangan untuk dijadikan barang bukti. Nah, kalau seandainya itu dijual dalam tingkat penyidikan, suatu waktu nanti perintah putusan pengadilan itu barang itu dikembalikan kepada terdakwa, apa yang mau dikembalikan? Iya. Gitu. Nah, Bapak betul bahwa ada ketentuan hukum yang mengatur pengecualian bahwa barang itu baru bisa dilakukan, dapat dilakukan penjualan, dapat dilakukan pelelangan kalau memenuhi kriteria bahwa barang itu mudah rusak, barang itu kalau disimpan mengeluarkan biaya yang tinggi, itu diatur di dalam KUHP juga kalau nggak salah diatur di dalam pasal 45. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.